Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Bunda harap anak-anak dapat menyimak video yang Bunda sampaikan dengan baik ya. Anak-anak, mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Bagaimana sih sejarah lahirnya Pancasila? Yuk kita lihat bagaimana peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Adapun usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Itulah usulan 5 dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin. Usulan yang kedua pada tanggal 31 Mei 1945 yang dilakukan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan kelima, keadilan rakyat. Usulan dasar negara yang ketiga disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia yaitu 1. Internasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkanlah istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut
Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah merupakan Pancasila yang sekarang kita gunakan. Ternyata anak-anak ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara kita. Yang pertama tadi adalah Bapak Muhammad Yamin, kedua Bapak Supomo, dan ketiga Bapak Soekarno-Hatta. Adapun peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatukan di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut kita harus berani menerima pengaruh globalisasi, yaitu kemajuan zaman dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan pribadi kita atau kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Ingat anak-anak, berarti kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik budiman maupun pekertinya, kita tidak boleh melupakan kepribadian kita yang tergambarkan dalam Pancasila. Walaupun zaman semakin canggih, tapi berpegang teguh pada Pancasila dan jangan sampai meninggalkan peran kita sebagai bangsa Indonesia. Setelah kita mempelajari peristiwa lahirnya Pancasila, kemudian peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa, sekarang kita akan belajar bahwa di nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada kehidupan bangsa Indonesia yang beragam, sehingga sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, baik itu hidup gotong royong, hidup bermusyawarah dan mengambil keputusan secara mufakat. Seperti halnya kalian dalam memilih ketua kelas. Kalian memilih ketua kelas, di dalam kelas tersebut kalian menentukan siapa yang akan mencalonkan sebagai ketua kelas dan kalian tersebut pula yang memilih siapa yang akan menjadi ketua kelas tanpa adanya perkelahian dan akan menentukan siapakah ketua kelas tersebut. Itulah salah satu wujud masyarakat yang rukun dalam melakukan musyawarah. Bunda harap jika anak-anak ada masalah, alangkah baiknya dilakukan dengan cara musyawarah dan tidak boleh menggunakan kekerasan. Ingat, walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan materi yang telah Bunda sampaikan. Adapun tugas yang anak-anak harus kerjakan yaitu pada halaman 176 dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 pada bagian ayo menulis. Sekian materi yang telah Bunda sampaikan. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.